pindah ke rumah abadi yang mega. Mari lihat kalian berdua. Lingkar, kau juga datang untuk berpartisipasi dalam konvensi judi batu. Siapa dia? Dia adalah pasangan Daoku. Orang ini adalah Si Wang. Dia sudah mengejarku selama hampir 10 tahun. Jika bukan karena Sekte Long Xiang memiliki hubungan yang begitu baik dengan Sekte Tiandou, aku sudah lama menebasnya dengan satu pedang. Lingkar, bahkan jika kau menolakku, kau seharusnya tidak mencari hal seperti itu untuk mempermalukanku, kan? Si Wang, aku menyarankanmu untuk berbicara lebih sopan. Baiklah, baiklah. Jangan sebut dia. Lingkar, apakah kau perlu aku membantumu memilih beberapa batu menta? Kau tahu, penilaianku tepat dan unik. Benar-benar katak dalam tempurung, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bocah, apakah ada tempat bagimu untuk menyela di sini? Apa? Terbongkar. Bingung dan marah. Berani bertaruh. Aku akan berjudi denganmu. Apa yang akan kita pertaruhkan? Kita akan bertaruh pada batu mentah ini. Apakah itu bisa menghasilkan sumsum batu roh? Lingkar, apakah kau yakin pria yang kau temukan ini waras? Dia tidak gila, kan? Si Wang, jika kau ingin berjudi, berjudi saja. Jika tidak, ninyahlah. Dari mana semua omong kosong ini? Baiklah. Mulut sama saya telah berbicara. Taruhan sudah dibuat. Jika ada pelanggaran, semoga manusia dan dewa menghukum mereka bersama. Baiklah, potong cepat. Aku tidak sabar melihat bocah ini. Terlihat seperti apa saat dia kabur dalam kekalahan. Membuka jendela. Tidak terlihat warna yang tidak biasa. Apakah kau masih memotong? Bocah, berhentilah berjuang. Batu rusak ini saja, jika bisa dipotong untuk mengungkapkan sumsum batu spiritual, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Menghancurkan cangkang batunya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Sumsum batu roh. Ini benar-benar sumsum batu roh. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa? Siapa yang tadi berteriak bahwa jika mereka kalah, mereka akan berlutut dan memanggilku kakek? Aku, Shiwan, telah berjudi pada batu yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, dan tidak pernah kalah. Kau hanya beruntung. Aku ingin bertaruh denganmu lagi. Si Wang, kau harus menerima kekalahanmu. Kau sudah tua. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Tidak apa-apa. Anggap saja putaran ini hadiah dariku untukmu. Bagaimana lagi kau ingin bertaruh? Kau dan aku masing-masing akan memilih batu mentan di pasar ini. Masing-masing memilih batu mentan. Potonglah. Siapapun yang nilainya lebih tinggi menang. Bagaimana jika kau kalah lagi? Jika aku menang, taruhan sebelumnya dibatalkan. Dan sumsum batu spiritual itu milikku. Jika kau menang, tidak hanya aku mulai sekarang akan berhenti mengganggu Xiao Ling Er. Toko batu surgawiku juga akan diberikan kepadamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain satu putaran lagi denganmu dan membuatmu kalah telak. Yang ini. Kali ini kau memilih yang besar. Mencoba menang dengan kuantitas. Apa? Takut. Menyerah sekarang. Dan masih ada waktu. Bos. Berapa harga batu mentah ini? Yang ini hanya membutuhkan 1000 batu spiritual. Baiklah, yang ini saja kalau begitu. Kau hanya beruntung tadi. Dan beruntung memenangkan satu putaran melawanku. Kali ini, kau menunjukkan ketakutanmu. Ini hanya batu biasa. Jika bisa menghasilkan batu spiritual seukuran kuku jari, aku akan menganggapmu pemenangnya. Si Wang, tepati janjimu. Jika kali ini kau kalah lagi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aturan judi batu. Yang memulai taruhan membuka duluan. Belah saja. Di dalamnya ada sumsum batu spiritual. Jika pecah, itu tanggung jawabku.
Bocah. Aku ingin melihat bagaimana kau menang melawanku kali ini. Apa kau yakin? Jangan khawatir, tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Teman paus kecil, bagaimana kau ingin memotongnya? Tuhan, biarkan aku melakukannya sendiri kali ini. Berlagak. Ini hanyalah sepotong batu sampah. Mungkinkah langit masih akan memihakmu untuk kedua kalinya? Mengandalkan keberuntungan, kau tidak bisa mengalahkanku dengan itu. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kau, bocah, bukan hanya memiliki penilaian yang buruk, tapi bahkan kekuatanmu sangat menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa memecahkan batu biasa, tidak bisa dipecahkan. Benar-benar sampah. Ini adalah esensi batu spiritual, tambang batu spiritual legendaris, berinteraksi dengan langit dan bumi, menyerap energi yin dan yang. Ia bisa mengubah esensi menjadi bentuk, energi spiritual dari esensi batu spiritual ini. 10.000 kali lipat dari sungsum batu spiritual. Dengan ini, bahkan di bawah alam citra surgawi, kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Esensi batu spiritual. Orang tua ini sudah selama beberapa ratus tahun tidak melihat esensi batu spiritual. Hari ini, berkat teman kecil ini, aku juga telah memperluas wawasanku. Kultivasi memiliki 10.000 jalan, yang cakap dihormati, dan mandau. Layak menyandang nama mata ilahi. Anda terlalu memuji saya, Tuan Tua. Aku ingin tahu tentang esensi batu spiritual ini. Berapa nilainya? Esensi batu spiritual adalah tempat esensi langit dan bumi berada. Nilainya tak terukur. Orang tua ini tidak berani membuat pernyataan pasti. Tuan Shi, aku ingin tahu. Bagaimana kau akan memenuhi taruhan itu? Seorang junior belaka berani menghinaku seperti ini. Mati. Shi Wang, Tetua Sekte Tiandou, apakah ini semua toleransimu? Jika kau ingin bertarung, aku akan melawanimu. Pedang gila pemutus aliran. Lantang, Siwan, berani di perkumpulan harta karun surgawi yang diselenggarakan bersama oleh 7 sekte untuk bergerak di konvensi judi batu. Benar-benar mencari mati. Lepaskan aku. Bocah ini yang memprovokasi duluan. Siwan dari sekte Tiandou mengabaikan aturan besi 7 sekte, dampaknya parah. Seharusnya dicabut status kultivatornya dan menjalani 10 tahun di penjara hitam untuk menebus kejahatannya. Teman kecil Ye, toko batu surgawi ini sekarang milikmu. Kau bisa mengambil alih kapan saja. Orang tua ini akan pergi duluan. Terima kasih, Tuan. Kita kaya. Tuanmu akan berbelanja. Lonceng emas berbunyi 3 kali. Lelang resmi dimulai. Saya harap malam ini, semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Baiklah. Di lelang ini, semua orang berbicara dengan batu spiritual. Jika ada yang berkeinginan untuk merebut barang secara paksa di asosiasi harta karun surgawiku, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Selanjutnya, kami mengundang keluar hari ini, barang lelang pertama. Barang ini adalah harta karun yang dibuka oleh mata ilahi Yifen. Esensi batu spiritual. Dia hanya beruntung. Mata ilahi apanya? Harga awal 1 juta batu spiritual. Setiap kenaikan, tidak boleh kurang dari 100.000. 2 juta batu spiritual. 2 juta. 3 juta batu spiritual. 3 juta batu spiritual. Panggilan pertama. 5 juta batu spiritual. 8 juta. 10 juta. 12 juta. 15 juta batu spiritual. 15 juta batu spiritual. Panggilan ketiga. Selamat kepada rekan Dawis ini atas perolehan esensi batu spiritual. Selanjutnya adalah barang koleksi ini. Salah satu dari 7 pedang abadi agung Sekte Longxiang, pedang bayangan bulan. Pedang bayangan bulanmu. Mengapa itu muncul di pelelangan? Aku juga tidak tahu. Mungkin Gu Pingxi itu kekurangan batu spiritual. Tidak peduli apapun. Ini membantumu. Kesempatan bagus untuk mendapatkannya kembali. Bagus. Link R. Jebakan sudah dipasang. Tinggal menunggumu masuk ke dalamnya. Pedang bayangan bulan ini adalah harta spiritual Natal milik Xiaoling'er. Asalnya bersih. Semua orang bisa menawar dengan percaya diri. Harga awal 5 juta batu spiritual. Mulai.
Peri, mengapa dia menjual ini? Zioling S, orang macam apa dia? Siapa yang berani bergerak? Benar, sebaiknya kita tidak menawar. Sekumpulan pengecut penakut. Aku menawar 7 juta batu roh. 10 juta batu spiritual. Tuan Muda Yi menawar 10 juta. Apakah ada yang menawar lagi? Yeven, apa kau punya 10 juta batu roh di sakumu? Jangan sampai tidak bisa membayar dan menjadi bahan tertawaan. Saintas, kalian para bangsawan pelupa. Baru saja esensi batu rohku terjual seharga 15 juta. 10 juta batu roh, panggilan pertama. 10 juta batu roh, panggilan kedua. 11 juta batu roh. 15 juta. Yeven, kau... Adik junior. Buah bintang bawai adalah prioritas utama. terjual. Selamat, Tuan Muda Ye, atas keberhasilan mendapatkan pedang bayangan bulan. Semuanya dalam genggamanku. Harta terakhir. Juga harta utama. Buah bintang bawaan. Harta menakjubkan ini mengandung asal mula kekacauan primordial. Tidak peduli metode kultivasi apa yang Anda latih, ini dapat membantu Anda maju dari alam inti emas ke alam inti hampa, menerobos batasan. Ini dia, buah bintang bawaan legendaris. Bisa menyerap kekuatan dari luar domain. Jika kau memurnikannya, itu pasti akan membantumu mencapai alam Void Core. Saya yakin banyak rekan Taois ada di sini untuk item ini. Tanpa basa-basi lagi, penawaran awal 10 juta batu roh. 50 juta batu spiritual. Apakah ada yang menawar lagi? Aku harap semua Temandao akan memberi sedikit muka pada sekte Zuantianku. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari sekte Zuantian. Sudahlah, sudahlah. 50 juta sekali. Apa? Hanya menyebut nama sekte Zuantian membuat kalian semua ketakutan. Benar-benar menindas orang lain dengan kekuatan pinjaman. Kau sampah. Beraninya kau menghina sekte Zuantian. Tuan Mudai, apakah Anda ingin menawar? Permisi, pelayan Lu, toko batu surgawiku. Bernilai berapa batu spiritual? Toko batu surgawi mata ilahiyah diperkirakan bernilai setidaknya 100 juta. Jika Anda percaya pada saya, itu bisa ditukar di tempat. Baik. Toko batu surgawi ini sekarang menjadi milik asosiasi harta karun surgawimu. Aku menawar 100 juta batu spiritual. Tunggu saja dan lihat. Aku masih punya 20 juta batu roh di sini. Tidak perlu. Biarkan saja sampah ini menyimpannya untuk kita sebentar. Setelah lelang berakhir, aku akan pergi dan mengambilnya sendiri. Selamat kepada kalian berdua, karena telah mendapatkan harta paling berharga dari seluruh lelang. Buah bintang bawaan. Yifan, putra suci ini menasihatimu untuk menyerahkannya dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan putra suci ini jika bersikap kejam padamu. Putra suci, meskipun Anda adalah putra suci yang mulia, jika Anda ingin membuat masalah di wilayah saya, Asosiasi Harta Karun Surgawi, jangan salahkan hamba ini karena tidak sopan. Tidak ada yang pernah berani menentangku. Kau hanya asosiasi harta karun surgawi belaka. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Baiklah, hari ini, aku juga akan berurusan dengan asosiasi harta karun surgawimu. Cepat pergi. Karena Anda telah melanggar aturan, maka hamba ini tidak bisa disalahkan. Sangat sombong. Jaga pelayan Lu. Aku akan pergi menghadapi mereka berdua. Baik, Yifan, aku sudah menunggumu. Bagaimana dengan itu? Siapa yang sampah sekarang? Yeven, lepaskan kakak seniorku. Kau bajingan, beraninya kau menghinaku. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Tunjukkan semuanya. Sepertinya, mereka mulai serius. Segel Dharma Zuantian. 5 guntur menghantam puncak. Aura emas Longxiang. Seni 7 api membakar langit. Pedang, datanglah.
7 iblis guntur ilahi. Pedang pemecah cakrawala. Tidak. Kakak senior. Gawat. Xiaoling. Nona. Bubuk harmoni yin yang. Metode yang sangat tercela. Nona. Jangan. Jangan. Pencuri mesum, aku akan membunuhmu. Apa kau bersikap masuk akal? Kemarin kau dikejar dan diracuni dengan bubuk harmoni yin yang. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau masih berani bicara. Tentu saja aku berani bicara. Kemarin, aku sudah melawan dengan sekuat tenaga. Tapi kau bersikeras menerkamku. Dan kau di atas. Peringatan sekte. Cepat pakai. Sekte Longxia. Paman Chang, peringatan sekte. Orang ini akan tinggal bersamamu untuk sementara. Tahan dia sebentar saja. Aku akan segera kembali. Paman Chang, penguasa taman obat spiritual. Dalam radio 100 li, aku bisa merasakan auramu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Benar-benar tidak masuk akal. Jelas kau memaksakan dirimu padaku. Namun kau menyalahkanku. Adik laki-laki. Kau dan Ling Er. Apa hubungan kalian? Ketua sekte, lonceng sekte berbunyi. Aku ingin tahu ada masalah apa. Ada mata-mata internal Nangong Jin, ketua sekte dari sekte Longxia. yang menerobos formasi pelindung sekte. Berusaha masuk ke pavilion kitab suci untuk mencuri teknik rahasia. Untungnya, kakak senior Goimu menemukannya tepat waktu dan mengalahkan mereka sekaligus. Adik perempuan, teror penenang jiwa tahun ini sudah dipanen. Gu Pingxi, Grandmaster dari sekte Longxia. Nanti, aku akan mengirimkannya padamu. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Ling Er merasa tidak pantas. Adik perempuan, kita adalah The film sesama was murid. translated Mengapa and begitu menjaga narrated jarak? by M Media. Ketua sekte, karena tidak ada masalah lagi, maka Ling Er akan pamit duluan. Tunggu sebentar. Pergi ke puncak Raja Obat. Temukan Yao Chen, dan bantu aku menyuling satu tungku inti emas naga harimau. Ya, Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku juga. Mengawasi gadis itu tumbuh dewasa. Kau adalah satu-satunya pria yang dia bawa kembali ke sekte. Anak muda, jangan lihat Ling Er yang biasanya begitu flamboyan. Sebenarnya, dia terpaksa. Tepat ketika dia berusia 10 tahun. Orang tuanya diperintahkan untuk pergi ke wilayah barat. Akibatnya, mereka tidak pernah kembali. Sangat menyedihkan bahwa dia masih sangat muda. Jika dia tidak tangguh, maka di dunia kultivasi, dia pasti akan diintimidasi. Itu benar. Orang tua, Chen Yang, murid sekte Longxia. apakah kebun obat spiritual ini milikmu? Ini milikku. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki kultivator senior?
mulai hari ini dan seterusnya, itu milik puncak roh jiwa. Kebun obat spiritual ini adalah properti leluhur keluarga Shangku. Itu tidak dijual. Kau pikir kau bisa membelinya? Hanya dengan beberapa batu roh rusak, itu hanyalah angan-angan belaka. Tua bangka, jangan tidak tahu berterima kasih. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau berniat merebutnya secara paksa? Keluarga Shang kami, meskipun tanpa kultivator tingkat tinggi, telah tinggal di sekte Longxiang selama beberapa ratus tahun. Kami mengenal cukup banyak kultivator tingkat tinggi. Aku memperingatkanmu. Tempat ini bukan tempat kau bisa bertindak sembarangan. Kau orang tua bangka. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? Aku memberitahumu. Aku bertindak atas perintah Master Gold untuk mengambil taman obat spiritual. Apa kau berani menentang perintah Go Pingxi? Benar sekali. Aku bahkan bisa memohon kepada Yang Mulia Ilahi kami untukmu. Pada saat itu, aku akan mengatur posisi untukmu, membersihkan kakus. Bagaimana? Kau bermimpi. Dasar tua, ambil batu spiritual itu dan cepat pergi. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ini benar-benar tanpa hukum. Aku pasti akan pergi ke Institut Pengawasan dan melaporkanmu. Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Paman Shang, kau duluan. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan taman obat spiritual jatuh ke tangan penjahat. Adik kecil, hati-hati. Aku akan memanggil Ling Er kembali. Sekarang juga untuk membantumu. Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan puncak jiwa spiritualku. Hanya beberapa orang tak berguna sepertimu berani datang ke sini dan merebut barang secara paksa. Kau bocah, tunggu saja. Hari ini, kau pasti mati. Kakak senior, sama sekali tidak bisa melepaskan anak ini. Sekte Longxiangku dengan lebih dari 100.000 murid. Belum ada yang berani menentang perintahku. Bocah, hari ini, aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu terlebih dahulu untuk memberimu pelajaran. Sekte Longxiangku membentang 1000 li. Mereka yang bisa menahan satu gerakan dariku. Lebih sedikit dari jari-jari di satu tangan. Bicaralah. Siapa sebenarnya kau? Apa hubungannya itu denganmu? Sekte Longxiangku baru saja menderita invasi eksternal, dan kau tiba-tiba muncul di sini. Aku curiga bahwa kau terkait dengan kejadian hari ini, pencurian pavilion kitab suci. Betapa hebatnya wibawa. Pertama, kau dengan paksa merebut taman obat spiritual, melukai orang dengan jahat. Dan sekarang kau memutarbalikkan fakta, mengacaukan benar dan salah. Semua orang bilang puncak jiwa spiritualmu bertindak sombong dan mendominasi. Melihatnya hari ini, memang benar begitu. Kurang ajar. Sekte Longxiangku juga sesuatu yang semut sepertimu. Bisa fitnah, cukup. Tunggu sampai aku mengambil semua kultivasimu. Pada saat itu, menyerahkanmu kepada Yang Mulia Ilahi kami, dan biarkan dia melakukan hukum agung pencarian jiwa. Semua ini kemudian akan menjadi jelas. Meman, jika balok atas tidak lurus, yang bawah akan bengkok. Semua orang mengatakan Go Pingxi itu licik dan kejam, dan murid-murid yang dia ajar semuanya bajingan. Kau memfitnahku, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi tuanku, The film was yang telah mendominasi translated wilayah and selatan narrated selama by lebih dari 100 Nvidia. tahun, yang kekuatannya luar biasa, dan sekte Longxiangku, yang, bersama dengan sekte Zuantian, adalah sekte terkemuka di wilayah selatan. Kau berani tidak menghormati tuanku. Di wilayah selatan ini, aku takut tidak ada yang berani melindungimu. Serang bersama, bunuh dia untukku. Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku, tangan penangkap jiwa Yin Agung. Pedang, datanglah. Manusia dan pedang menyatu. Lampu jiwa padam. Siapa yang membunuh muridku? Untungnya, api surgawi ini meningkatkan kekuatan fisikku cukup banyak. Kalau tidak, jika aku menggunakan manusia dan pedang menyatu barusan, meridianku akan rusak lagi. Orang gila kurang ajar. Tangan penangkap jiwa Yin Agung.
Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku. Berikan nyawamu padaku. 7 pembunuhan penekan jiwa. Pelangi putih menembus matahari. Asal-usul orang ini tidak jelas. Dan dia tiba-tiba membunuh murid langsung puncak jiwa spiritual. Mengapa kau menyelamatkannya? Keahliannya lebih rendah. Jadi jika dia terbunuh, biarlah. Apa kau benar-benar akan melindunginya? Siapa sebenarnya dia bagimu? Mungkinkah dia selir pria baru yang kau ambil? Orang kotor. Matamu penuh kekotoran. Kau. Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Ini adalah murid baruku yang baru diterima, yang bergabung kurang dari sehari yang lalu. Namun, meskipun terluka, dia berturut-turut membunuh murid puncak jiwa rohmu. Tidakkah kau merasa malu? Dan kau masih berani menggonggong liar di sini. Xiaoling Er. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani melawanimu? Kami para kultivator. Apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Cukup. Masalah ini sepenuhnya murid-murid puncak jiwa spiritual yang mencari masalah sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Gu Pingxi, mundur cepat. Jangan membuat masalah lagi. Ayo pergi. Apakah kau bersikap masuk akal? Aku sudah bilang, kau memaksakan dirimu padaku tadi malam. Diam. Melihat kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi kebun obat spiritual Paman Sang, aku bisa mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tapi masalah kau mengfitnah kepolosanku tidak bisa diselesaikan begitu saja. Lalu The apa yang film kau was inginkan? translated and Orang yang narrated kusukai, by M Media. setidaknya tidak boleh lebih lemah dariku. 3 tahun. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Jika dalam waktu 3 tahun, kau masih belum mencapai alam Voidcore, maka datang dan tebuslah dengan kematianmu. 3 tahun. Aku tidak melakukan ini untukmu, Xiaoling Er, tapi untuk membalas dendam. Sekte Shengyan dan Sekte Zuantian. Itu sebabnya aku harus mencapai alam inti hampa. Ini adalah token murid Sekte Longxiang. Manual rahasia ini adalah hukum agung fundamental Sekte Longxiangku. Keterampilan Praja Longxiang, cepat kuasai itu. Terluka parah dari pertarungan. Tubuhmu sangat lemah, sama sekali tidak seperti pria. Apakah aku seorang pria atau bukan? Belum tahu juga. Kau, Apa yang kau inginkan? aturan Sekte Longxiang. Jika kau ingin memukul orang lain, kau harus belajar menerima pukulan terlebih dahulu. Otot dan tulang beresonansi, seperti rongan naga dan lemuhan gajah. Tidak buruk. Keterampilan Longxiangmu telah mencapai tingkat pengantar. Ambil ini. Tidak buruk, kau telah meningkat. Kau layak bagiku menggunakan 3/10 kekuatanku sekarang. Lagi. Baiklah, digunakan untuk penyembuhanmu. Rumput pengembalian ki dan bunga beraneka warna. Hampir habis. Aku akan pergi ke puncak Raja Obat untuk membeli beberapa kembali. Tetua Yao. Yao Chen, alam inti hampa. Untuk apa kau membutuhkan tuanku? Bagaimana kau menjual rumput pengembalian ki ini? 1 batu spiritual per kilogram. Ini, jauh lebih mahal dibanding pasar di luar sana. Puncak Raja Obatku memiliki reputasi 1000 tahun. Bagaimana pasar-pasar di luar itu bisa dibandingkan? Peringatan api langit. Apa itu? Aku juga tidak tahu ini apa. Jika kau menginginkannya. Benda ini bukan logam maupun kayu. Dan beratnya luar biasa. Orang tua ini mendapatkannya setengah tahun yang lalu di pegunungan 100.000 besar saat mengumpulkan herbal. Itu salah. Kau menginginkannya. Tetua Yao. Aku di tempatmu. 100 kg masing-masing. Rumput pengembalian ki dan bunga beraneka warna. Bagaimana kalau kau ambil barang ini sebagai tambahan dan berikan kepada murid ini? Meskipun orang tua ini tidak tahu untuk apa sebenarnya barang ini digunakan, aku masih bisa menentukan bahwa barang ini luar biasa. Apa? Kau ingin aku memberimu? Meskipun barang ini aneh,
Itu tidak berguna bagimu di sini. Kalau tidak, kau tidak akan sembarangan meletakkannya di kios obat ini. Lebih baik berikan aku bantuan saja. Linggar benar-benar menerima murid yang baik. Kau mengenalku. Pada hari kau masuk sekte, kau dengan tubuh terluka, membunuh murid sejati puncak di Warwa, dan menerima pukulan fatal Gu Pingxi secara langsung. Iya Fan. Kau sekarang seorang selebriti di sekte Longxiam. Kemuliaan tak terbatas. Hanya kebetulan. Karena barang ini juga tidak berguna begitu, maka aku akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dariku untuk seorang junior. Tidak, tapi rumput penembel yang kaya dan bunga berwarna-warni ini akan membutuhkan batu spiritual. Tidak masalah. Terima kasih, Tetua Yao. Ambil ini. The film was translated and narrated by M Media. Alamat pelukisan ini adalah tempat aku mengambil barang ini dulu. Jika barang ini berguna bagimu, kau bisa pergi ke sana dan mencoba keberuntunganmu. Terima kasih, Tetua Yao. Apa sebenarnya barang ini? Bahkan Tetua Yao tidak bisa memahaminya. Lupakan saja, karena itu adalah peringatan dari api surgawi. Itu pasti bukan barang biasa. Penyempurnaan api surgawi. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan api. Fokus ke dalam, memadatkan roh dan mengumpulkan Ki, Kat dan Li menyatu, kembali ke Xiantian. Sekte Zuantian dan Sekte Shengyan. Aku akan segera kembali. Energi spiritual berkumpul. Naga dan harimau menyatu. Apakah kau sudah menembus ke Golden Core? Terima pukulan lain dariku. Tidak buruk, lapisan pertama keterampilan Praja Longxiang telah dikultivasi hingga sempurna. Kekuatan internal dan eksternal digabungkan. Bahkan jika aku bertemu seseorang di alam Golden Core akhir, aku masih bisa melawan mereka. Itu terutama karena kau terampil dalam mengajar. Kemarin, aku mengamati kekuatan Spirit Olango. Masih ada jarak dari menembus ke alam Golden Core. Kau pergi ke aula obat hari ini. Bagaimana kau menembus saat kembali? Pukulan tadi memiliki kekuatan spiritual yang padat dan berat. Sepertinya bukan terobosan paksa. Apakah kau mengalami pertemuan keberuntungan? Apakah kau mengkhawatirkanku? Ya, aku mengalami pertemuan keberuntungan. Hari ini, saat di aula obat, api surgawi di dalam diriku memberi peringatan. Dan aku menemukan harta eksotis. Itu benar-benar bisa sangat meningkatkan kekuatan api surgawi. Aku tidak menyangka Penatua Yao juga memiliki saat dia salah menilai. Anggap saja kau beruntung. Jika aku tidak salah tebak, itu seharusnya adalah fragmen pohon kuno Fusang. Mengandung asal kayu hijau. 5 elemen saling menghasilkan dan menahan. Kayu menghasilkan api. Untuk api mistikmu, itu memang sangat membantu. Itu benar. Tetua Yao memberiku peta. Aku berencana pergi ke sana dan mencari. Lihat apakah ada penemuan lain. 100.000 gunung besar. Seperti yang ditunjukkan di peta, seharusnya di sekitar sini. Legenda mengatakan pohon kuno Fusang lahir di batas antara kenyataan dan ilusi. Akarnya menyebar ke seluruh 3 alam. Selama perang abadi iblis saat itu, pohon kuno Fusang hancur berkeping-keping. Agaknya fragmen-fragmen itu tersebar di dalam 100.000 gunung besar ini. Jika kita mencari di sini, kita pasti akan menemukan sesuatu. Baik, terakhir kali itu dipicu oleh api surgawi. Aku akan coba menggunakan api surgawi lagi. Tunggu. Energi iblis yang begitu pekat. Aku akan pergi ke sana dan melihat. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Tidak bagus. Bunga cermin bulan air. Retrospeksi cahaya bulat.
Ini benar-benar iblis. Ling kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Para iblis yang menyebabkan masalah. Jika manusia digigit iblis, mereka akan cepat berubah menjadi iblis lain. Orang-orang di dekat sini mungkin sudah berubah menjadi iblis. Kita harus menemukan sumbernya. Bagaimana kita menemukannya? The film was translated and narrated by Mata Roh M. pemecah Media. ilusi. Aku menemukannya. Buah iblis. Pembalikan yin yang. Api iblis mengamuk. Penyihir kegelapan dari barat. Pemusnahan langit pemakan jiwa. Seperti yang diharapkan, kami menemukannya. Hati-hati, roh iblis yang merapal mantra ini mungkin berada di tahap awal alam Void Core. Hati-hati nanti. Aku akan menghadapinya. Baik, tidak masalah. Apa? Terlihat sedikit familiar. Tidak bagus. Kau orang mati. Hari ini aku akan membuatmu menjadi abu dan lenyap. Aku ingin melihat seberapa mampunya dirimu. Yevan, jangan impulsif. Kau bukan tandingannya. Api iblis mengamuk. Api iblis pemakan jiwa akan segera matang. Tarian pedang bayangan bulan. Pemakan jiwa pengikis tulang. Gadis kecil. Hanya dengan kekuatan di tahap tengah alam inti kekosongan, kau berani datang dan menghalangi rencanaku. Apakah kau masih mengingatku? Kau ternyata belum mati. Aku mengolah tubuh emas iblis langit yang tak hancur. Aku bisa terlahir kembali melalui perasukan tubuh. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia adalah tetua kedua sekte Xingyang. Benar sekali. Hari itu, dia mencoba merebut api langitku secara paksa. Dan langsung kubunuh dengan ledakan. Aku tidak menyangka dia mengkultivasi iblis. Dan terlahir kembali melalui perebutan tubuh. Gadis kecil, kau memang punya sedikit pengetahuan. Yifan, setelah aku melahap api langit di dalam dirimu, semua orang di dunia ini, pada akhirnya akan tunduk padaku. Disintegrasi iblis langit. Roh sejati abadi. Tidak bagus. Dia akan segera menguasainya. Yevan, cepat pergi. Aku akan menahannya. Kembali ke sekte untuk meminta bantuan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Ini sebenarnya roh iblis api merah. Di mataku, kalian semua adalah semut. Seni pembakar langit 7 api. Bantu aku membakar darah untuk melintasi alam. Yevan, kau akan mati melakukan ini. Jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan mati. Cepat. Seni sejati Longxiang. Kalau soal bermain api, akulah ahlinya. Hari ini aku akan sepenuhnya memurnikanmu. Untuk membalas dendam rakyat jelata yang telah meninggal. Bahkan jika aku mati, aku masih akan menduduki lintai Zifumu. Yevan, bangunlah. Bangunlah. Aku pasti akan membawamu kembali. Tetua Yao, tolong selamatkan Yevan dengan cepat. Lintainya telah diserang oleh api iblis pemakan jiwa. Rohnya rusak. The film was translated and Api iblis narrated pemakan by jiwa M. ini. Media. Telah bercokol di lintai sifunya. Dan tergerak dengan roh Yevan. Sulit ditangani. Tetua Yao, aku yakin kau pasti punya cara. Ada caranya. Untuk menimbulkan Yevan, Indi membutuhkan pil pengembali jiwa 9 revolusi sebagai panduan.
dan dilengkapi dengan kekuatan ilahi Longxiang. Baru kemudian, kita bisa membangunkan roh yang disegel oleh api iblis. Kalau begitu segera mulai tungku untuk memurnikan pil. Untuk memurnikan pil ini, Indi membutuhkan 9 jenis bahan surgawi dan harta duniawi, dan juga perlu dimurnikan selama 49 hari. Waktunya sama sekali tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Sejauh yang ku tahu, kakak senior Guping Simu memiliki pil pengembali jiwa 9 revolusi. Diturunkan dari Yang Mulia Naga Api. Baik. Aku akan pergi sekarang. Sekte Longxiang, puncak jiwa roh. Yuan Ling pemecah ilusi, penekan jiwa Longxian. Masih tidak berhasil. Sepertinya pil itu masih tidak bisa membantuku menembus. Sialan. Terakhir kali aku membiarkan Xiao Ling Er, gadis itu kabur. Kalau tidak, dengan fisik roh mendalamnya sebagai kuali, aku pasti sudah menembus ke alam citra langit. Sekte Longxiang, puncak jiwa roh. Kakak senior. Adik junior Ling Er, apa yang membawamu ke puncak jiwa rohku hari ini? Kakak senior Gu, aku ingin meminta padamu sebuah pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Adik junior, apakah rohmu rusak? Biarkan kakak senior ini melihatnya dengan cepat. Bukan aku. Ini muridku, Ye Fan. Jadi itu bajingan kecil itu. Maaf, adik junior, aku tidak punya pil pengembalian jiwa 9 revolusi di sini. Selama kakak senior bersedia memberiku pil itu, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Adik junior, bukan berarti aku tidak akan setuju padamu. Yifan itu baru saja bergabung dengan sekte, hanya membunuh murid langsung puncak jiwa roh. Dia memperlakukanku dengan pengabaian seperti itu. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Aku mohon kakak senior membantuku. Kau menginginkan pil kebangkitan jiwa 9 putaran, bukan tidak mungkin. Adik junior, selama bertahun-tahun ini, perasaan kakak senior padamu, kau seharusnya sudah melihat semuanya kan? Jika kita bisa menjadi keluarga, maka apa yang kumiliki, bukankah itu akan menjadi milikmu? Kakak senior, tolong bersikaplah. Kakak senior mengerti di hatimu. Ling Er mengabdi pada Dao. Sama sekali tidak ada sedikit pun perasaan romantis. Karena itu masalahnya. Ada Eka Junior, silakan kembali. Ling Er bersedia menggunakan harta roh natalnya, pedang bayangan bulan, sebagai ganti pil kebangkitan jiwa 9 putaran. Adik junior, pedang bayangan bulan ini, kau telah menggunakan darah esensi hatimu untuk memeliharanya selama puluhan tahun. Sudah lama terhubung dengan hati dan pikiranmu. Apakah kau yakin ingin menggunakannya untuk ditukar dengan pil kebangkitan jiwa 9 putaran? Aku mohon kakak senior membantuku. Bayangan Dharma tersembunyi. The film was translated Invasi jiwa and terpisah. narrated by M Media. Xiao Ling Er, Xiao Ling Er. Jangan salahkan kakak ini karena menggunakan segala cara yang diperlukan. Ketika aku menemukan kesempatan, aku akan mengembalikan pedang bayangan bulan ini padamu. Pada saat itu, jiwamu akan dikendalikan olehku. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri dari genggamanku. Kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Itu benar-benar hebat. Untung saja pil ini berhasil. Baunya sangat enak. Memaksakan keberuntunganmu. Pelan-pelan saja. Lukaku belum sembuh.
Pil kebangkitan jiwa 9 putaran ini memang memiliki efek ajaib. Tidak hanya membantuku memurnikan api iblis pemakan jiwa, itu juga memberiku kemampuan untuk merasakan jiwa segala sesuatu. Kultivasiku juga langsung menerobos ke puncak inti emas. Lain kali aku bertemu makhluk iblis, aku pasti akan membuat mereka menjadi abu dan lenyap. Puncak Golden Core. Ya, Pil kebangkitan jiwa 9 putaran ini hampir sepenuhnya mengosongkan tabungan master ini. Semua habis. Asosiasi Harta Surgawi bersama dengan 7 sekte wilayah selatan mengadakan konvensi judi batu. Akan segera dimulai. Kau akan ikut denganku. Semoga saat itu kau benar-benar memiliki kemampuan untuk merasakan bahan surgawi dan harta duniawi, agar master ini juga bisa memulihkan sebagian dana. andalkan aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali pedang bayangan bulan. Ketika aku menerobos ke alam inti hampa, aku harus membuat Gu Pingsi itu memberiku penjelasan. Aku akhirnya berhasil menembus ke alam Void Core. Ling Er, aku sudah menembus. Ling Er, kau pernah bilang padaku bahwa selama aku mencapai alam inti hampa, kau akan menjadi pendamping Daoku. Apakah itu masih berlaku? Apa yang kau bicarakan? Aku bilang, jika kau mencapainya, aku tidak akan membunuhmu. Itu tidak akan berhasil. Seseorang harus menepati janjinya. Tolong setuju ya. Aku adalah tuanmu. Ling Er, aku ingin bersamamu selamanya. Sekte memanggil kita. Ayo pergi. Salam, Ketua Sekte. Salam, Ketua Sekte. Tidak perlu formalitas. Semuanya. Yevan sudah tiba. Bicaralah. Kalian semua telah datang ke sekte LONDXIAN-ku. Ada urusan apa sebenarnya? Yevan, kami akhirnya menemukanmu. Kau mengolah ilmu iblis, bersekongkol untuk membunuh murid sekte Shenyangku dan tetua kedua. Kekejaman dan ketidakmanusiawian seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Mengapa kau tidak segera kembali ke sekte Shenyang bersamaku untuk mengakui kejahatanmu dan menerima kematian? Adapun aku dan Sekte Shenyang, ikatan kami sudah lama terputus. Merekalah yang mencoba untuk mengambil darahku untuk memurnikan obat, dan juga mengingini keberuntunganku. Mereka menyerang duluan. Aku membunuh mereka. Apa yang salah dengan itu? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Ketua sekte, orang ini sombong dan angkuh. Aku khawatir itu akan merugikan persahabatan di antara 7 sekte kita. Masalah antara Yevan dan Sekte Xingyang. Kakak senior Go tidak jelas tentang cerita di baliknya. Sebaiknya jangan sembarangan menyela, agar kau tidak salah bertindak seperti penjahat. Adik junior, jangan cemas. Aku, kakak seniormu, hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Yevan ini pertama kali datang ke sekte Longxiang kita, dia menyebabkan konflik internal antara 2 puncak kita. Dan sekarang hal seperti itu telah terjadi. Menurut pendapatku, orang ini berhati licik, kejam dan bengis. Kemungkinan besar ingin menggunakan sekte Longxiang kita untuk melarikan diri dari bencana. Bagaimana bisa kita? Karena orang seperti itu menghancurkan hubungan dengan sekte Shenyang. Orang macam apa Yevan itu? Aku tahu yang terbaik di hatiku. Dia sama sekali tidak memiliki niat seperti itu di hatinya. Kakak senior Go, sebaiknya jangan mengandalkan spekulasi untuk salah menuduh orang lain yang tidak bersalah. Ling Er, jangan tertipu oleh orang ini. Ketika Yevan berada di sekte Shenyang kita, dia juga kejam dan bengis, licik dan tak tahu malu. Jika tidak, dia tidak akan diusir dari sekte Shenyang. Kata-kata tetua Li masuk akal. Ketua sekte, The film was orang ini translated kejam dan and bengis, narrated melupakan by akarnya dan M. Media. mengkhianati sektenya. Sama sekali tidak boleh disimpan di sekte Longxiang kita. Ini adalah sumber bencana. Omong kosong. Go Pingsi. Jika kau terus memutarbalikkan benar dan salah, jangan salahkan pedang bayangan bulanku karena tidak berbelas kasih. Cukup. Ketua sekte, mundurlah. Belum cukupkah kau menyebabkan rasa malu? Ya. Yevan, apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Ketua Sekte, tindakanku sebagai Yevan, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Aku meremehkan untuk berdebat dengan penjahat. Berbagai benar dan salah, serta liku-liku masalah ini,
Kau tahu dengan jelas di hatimu. Jika kau tidak yakin di hatimu, mengapa aku harus takut bertarung? Kau. Bahkan tetua kedua dibunuh oleh Yifan. Aku khawatir aku juga bukan tandingannya. Ketua sekte, Yifan ini. Cukup. Ketua sekte ini percaya. Yifan. Ada benarnya, terlepas dari apakah ada keadaan tersembunyi lainnya, namun pembunuhannya terhadap tetua sekte Shenyan dan murid-muridnya terjadi setelah dia meninggalkan sekte Shenyan. Oleh karena itu tidak bisa dianggap pengkhianatan. Itu hanyalah perselisihan di dunia persilatan. Tapi, di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Tidak ada yang namanya hanya mengizinkanmu membunuh orang lain, sementara orang lain tidak bisa melawan. Oleh karena itu, masalah ini berakhir di sini. Jika sekte Shenyangmu masih menyimpan dendam, maka biarkan Lin Yuntian itu datang mencariku. Baiklah, kita lihat saja. Nan Gongjing, kau benar-benar punya nyali, tapi beberapa hal tidak diselesaikan hanya dengan keberanian. Raja Dharma Guntur, apa yang membawamu kemari? Bolehkah aku bertanya urusan apa yang membawamu kemari lagi? Qian Zui, apakah ini orangnya? Siapa yang membunuh muridku? Melapor kepada ketua sekte. Justru penjahat ini. Kau pantas mati. Raja Dharma Petir, kau memamerkan kekuatan yang cukup besar, tanpa membedakan benar dan salah. Kau menyerang seorang junior, dengan niat membunuh. Apakah ini gaya dari sekte Zuantianmu? Yifan menyerang dan membunuh muridku lebih dulu. Kursi ini tidak menekan, dan membunuhnya di tempat, yang sudah cukup memberi wajah pada sekte Loxiangmu. Nan Gongjing, jangan tidak tahu berterima kasih. Jelas itu adalah muridmu, yang menjadi serakah, secara paksa menyebabkan masalah di asosiasi harta karun surgawi, dan secara paksa merebut harta. Yifan baru saja membunuhnya. Kau bicara omong kosong. Pada hari itu di pelelangan, kau dan Yifan ini berulang kali mempermalukan sekte Suantianku. Kakak seniorku tidak tahan dan berdebat beberapa patah kata. Kau lalu menyerang kakak seniorku dengan niat membunuh. Ketua sekte, tolong tegakkan keadilan untuk kakak seniorku. Bunuh Yifan. Balaskan dendamku dan kakak seniorku. Murong Qiansui, saat kau memutuskan pertunangan waktu itu, aku pikir kau hanya sombong dan angkuh. Aku tidak pernah menyangka kau sekarang menjadi begitu licik dan jahat. Kebohongan hanya keluar dari mulutmu. Ketua sekte, apa yang dikatakan murid ini benar setiap katanya. Tolong tegakkan keadilan untuk kakak seniorku dan aku. Kata-kata kosong dan omong kosong. Hanya membuka mulutmu dan mengatakan apa saja. Siapa yang tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Apa kau punya bukti? Pada hari itu, kau menyerang dan membunuh kakak seniorku lebih dulu. Aku hanyalah wanita lemah. Bagaimana aku berani menyimpan bukti? Kau tidak punya bukti. Aku bersedia. Semua yang terjadi hari itu, semuanya sudah aku rekam dengan menggunakan batu bayangan jernih. Apakah semua orang ingin melihatnya bersama? Bagus, batu bayangan jernih tidak bisa dipalsukan. Raja Dharma Petir, mari kita tonton bersama. Jika apa yang terekam berbeda sedikit saja dari apa yang kalian berdua katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bayangan jernih mempertahankan wujud. Yifan, putra suci ini menasihatimu untuk menyerahkannya dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan putra suci ini karena bersikap kejam padamu. Pedang pemecah cakrawala. Murong Qiansui, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Binatang kurang ajar, bayar dengan nyawamu untuk muridku. Kekuatan ilahi seperti penjara. Tak tahu malu, tarian pedang bayangan bulan. Pergi ke neraka, Yifan. Ling Er akan segera, sudah dalam genggamanku. Lancang. Leitin, belum cukupkah kau membuat masalah? Leitin, aku biasanya menunjukkan sedikit rasa hormat padamu, tapi itu bukan karena aku takut pada sekte Zuantianmu. Jika kau terus bersikap begitu sombong, maka jangan salahkan aku.
karena tidak mempertimbangkan persahabatan 1000 tahun antara kedua sekte kita. Nan Gongjing, apakah kau benar-benar ingin Demi Yifan, budak dua keluarga ini, menjadi musuh dengan sekte Zuantianku? Raja ini hanya tahu Yifan sekarang adalah murid sekte LONGX Ia Anjiku. Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang bisa di depanku membunuhnya. Kau Leitin juga tidak bisa. Kau memaksa raja ini untuk memulai perang dengan sekte Longxiang. Leiting, mengenai masalah hari ini, semua konsekuensi, aku akan menanggungnya sendiri. Jangan melibatkan sekte Longxiang. Yifan, kau adalah murid sekte Longxiangku sebagai ketua sekte. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu jika perang benar-benar diperlukan? Mungkinkah sekte Longxiangku takut pada sekte Zuantiannya? Tindakan satu orang, konsekuensi ditanggung satu orang. Penghinaan yang kuderita kemarin, kekesalan karena difitnah hari ini, aku akan menanggung semuanya. Kalian semua, beranikah kalian menungguku selama 3 tahun? 3 tahun dari sekarang, aku akan secara pribadi pergi ke sekte Zuantian dan menyelesaikan karma dengan kalian semua. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. 3 tahun kemudian, aku akan menunggumu di sekte Zuantian. Yifan, sampah sepertimu. Jangankan memberimu 3 tahun. Bahkan jika aku memberimu 30 tahun, kau akan tetap menjadi sampah. Ayo pergi. Yifan, kau benar-benar lolos dari malapetaka ini lagi. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Sang jelita menari dengan pedan, menggetarkan 4 arah. Rambutnya bagai guntur mengguncang 9 langit. Saat dia berhenti, bagai sungai dan lautan memadatkan cahaya jernih. Ling Er, aku tidak menyangka kau sudah mencapai alam kejernihan hati pedang. Seperti yang diharapkan dari fisik roh mistik, pemahamanmu sungguh menakjubkan. Aku harus bekerja keras. 3 tahun kemudian, aku masih harus menemanimu ke sekte Zuantian untuk mencari The keadilan. film was translated and narrated Lingkar. by M Media. Bertemu denganmu sungguh suatu kehormatan bagiku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin bersamamu melewati hidup dan mati, tanpa penyesalan atau keluhan. Aku juga. Kultivasi itu penting. Tapi waktu dan pemandangan seindah ini seharusnya juga tidak disia-siakan. Kami di luar. Tempat ini adalah area terlarang di puncak. Tidak ada yang akan datang mengganggu kita. Ada apa, Ling Er? Go Pingxi. Kau sebenarnya sangat tercela. Kau sebenarnya padaku menggunakan seni agung pemakan jiwa. Aku tidak menyangka kau akan bangun secepat ini. Kau benar-benar membuatku terus-menerus terkejut. Binatang buas. Beraninya kau bersikap sembrono padaku. Kau mencari mati. Pengendalian jiwa dan penahanan tubuh. Tahan. Adik junior Ling Er, berhentilah meronta. Aku sudah menggunakan pedang bayangan bulan itu untuk mengendalikan jiwa ilahimu. Kau seharusnya menikmatinya saja dengan benar. Sialan. Sejujurnya, temperamenmu memang tidak disukai. Tapi itu tidak masalah. Aku hanya ingin menggunakan fisik roh mistikmu untuk menerobos ke alam citra surgawi. Adik seperguruan Ling Er, fokuslah menjadi tungguku. Jalan. Jangan kira aku tidak tahu. Kau dan Yifan itu sudah lama terlibat dalam hubungan terlarang. Kesucian apa yang kau pura-purakan sekarang? Yang mulia ini mungkin sebaiknya memberitahumu bahwa bubuk harmoni yin yang itu, yang meracunimu saat itu, justru diberikan oleh yang mulia ini. Jika Yifan itu tidak tiba-tiba muncul dan merusak perbuatan baik yang mulia ini pasti sudah lama menjadi seorang kesatuan manusia langit, ahli citra surgawi. Aku membenci. Kau orang tak tahu malu.
Bagaimana kau pantas menjadi ahli citra langit? Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Wanita tua ini akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah yang mulia ini selesai, kau akan memohon untuk menjadi tungku yang mulia ini. Kau mencari mati. Maafkan aku datang terlambat. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kau pergi duluan. Aku akan membalaskan dendammu. Ye Fan, Pergi. Kau anjing sialan. Bahkan jika Dewa dan Buddha datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Hanya denganmu, kau, sampah belaka di alam inti hampa, berani melawanku. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalau begitu, coba saja. Kau berkali-kali telah merusak rencana yang mulia ini. Kau pantas mati 10.000 kali. Keterampilan agung dunia bawah, penyitaan jiwa dan penguncian roh. Apa? Yifan, apakah kau merasa sekarang bahwa jiwamu sangat kesakitan? Bagaimana itu mungkin? Kau hanya di tahap awal alam inti hampa. Bagaimana mungkin kau bisa mematahkan keterampilan agung dunia bawahku? Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku sudah lama menyempurnakan kemampuan ilahi untuk menekan jiwa ilahi. Lebarkan mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. 7 api membakar langit. Bentuk kedua. Hukum memiliki roh primordial. Kau hanya di alam inti hampa. Bagaimana mungkin kau bisa mengolah kemampuan ilahi seperti itu? Dunia para talenta surgawi. Kau tidak akan mengerti. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Pemisahan dan peretakan jiwa. The film was translated and narrated by M Media. Yejin, sepertinya kau akan kalah di putaran ini. Tetua Yao. Cepat, selamatkan Ling Er. Apa yang terjadi pada Ling Er? Dia disergap oleh Gu Pingxi. Laut kesadarannya diserbu oleh fragmen jiwa. Gu Pingxi itu, setelah berubah menjadi fragmen Tugura, ingatannya terhapus, hanya menyisakan obsesi. Setelah menginvasi lautan kesadaran Ling Er, dia dengan cepat menyatu dengan jiwa ilahi Ling Er. Sampai Ling Er menjadi orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keduanya benar-benar menyatu. Dengan kekuatanku, Tetua Yao. Kau pasti punya cara kan? Sepertinya, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku akan pergi. Turun ke jurang abisal 9 nether. Meminjam kekuatan api bumi teratai nether. Untuk memisahkan jiwa-jiwa ilahi. ketua sekte, sama sekali tidak. Teratai 9 neter. Tidak ada yang bisa memurnikannya. Manusia fana yang mendekatinya akan kehilangan setidaknya setengah dari kultivasi mereka. Kita para kultivator, melawan takdir itu sendiri. Apakah kita masih takut akan hal itu? Ketua sekte. Yejin, Yifan, kalian berdua gunakan kultivasi kalian terlebih dahulu. Untuk sementara menekan fusi jiwa Ling Er. Sementara aku pergi menemui 9 Nether Lotus. Ketua sekte. Lanjutkan mengedarkan energimu. Aku telah meminjam kekuatan teratai Nether. Ya.
Yevan. Ling Er, kau sudah bangun. Itu tidak. Sia-sia pada akhirnya. Ketua Sekte. Salam, Ketua Sekte. Ling Er, apakah jiwamu masih terasa aneh? Terima kasih, Ketua Sekte, telah menyelamatkan hidupku. Ling Er tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jiwa Ling Er kini telah pulih. Hanya saja aku tidak tahu tentang kultivasi Ketua Sekte. Tidak apa-apa. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu. Setelah aku pulih beberapa hari lagi, aku akan pergi berkultivasi tertutup. Mulai sekarang, sekte Long Siang ini akan bergantung padamu. Ketua Sekte. Kau juga tahu. Murid ini dan Sekte Zuantian memiliki perjanjian 3 tahun. Jika aku tetap di Sekte Longxiang, aku khawatir akan sulit untuk menembus The dan film was tidak dapat mencapai translated keinginan and hatiku. narrated by M Media. Paling buruk, setelah 3 tahun. Ketika kultivasiku pulih, aku akan menemanimu dalam perjalanan ke Sekte Zuantian. Terima kasih atas kebaikanmu, Ketua Sekte. Tapi masalah ini, murid ini harus menyelesaikannya secara pribadi. Jika tidak, itu mungkin menjadi iblis batin yang merugikan jalur kultivasiku di masa depan. Memang begitu. Lalu apa rencanamu? Kultivasi murid ini rendah, jadi aku berencana pergi ke 100.000 gunung besar untuk mencari semua fragmen pohon kuno Fusang, meminjam ki kayu jia bawaan, mengkultivasi seni 7 api membakar langit untuk membantuku menembus alam citra surgawi. Lalu bagaimana denganmu, Ling Er? Aku akan pergi bersama Yevan untuk melindunginya. Itu sangat bagus. Kau harus membantu Yevan segera menerobos ke alam citra surgawi. Agar sekte Long Siang kita bisa sangat berkembang dan makmur. Ya, Ya. 3 tahun kemudian, Ada fenomena aneh di langit, di wilayah selatan kami. Seseorang sedang menjalani kesengsaraan, memasuki alam citra surgawi. Sekte Zuantian. aku ingin tahu siapa itu. Seorang Raja Dharma dari alam citra surgawi tiba di Sekte Suwantian kami. Bolehkah aku menanyakan nama Dharmamu? Apa? Ternyata kau, sampah ini. Periode 3 tahun telah tiba. Yevan, murid Sekte Longxiang, telah datang untuk memenuhi janji. Kau berulang kali menantang Sekte Suwantian kami. Jika ketua sekte kami tidak menunjukkan belas kasihan yang besar saat itu dan mengampuni nyawamu, membiarkanmu bertahan hidup selama 3 tahun lagi, hanya kau bisa hidup sampai hari ini. 3 tahun lalu. Karena meridianku hancur total, kau dan Yang Mulia Ling Yuan pergi ke Sekte Sengyan dan membuatku mengalami segala macam penghinaan. Sekarang, aku telah mencapai kesatuan manusia dan langit, mewujudkan langit dan bumi. Di mataku, Sekte Zuantian tidak lebih dari ini. Yevan, kau masih bodoh seperti biasa. Bahkan jika kau sekarang telah menembus alam citra surgawi, lalu kenapa Sekte Suwantian kami memiliki 2 kali citra surgawi, mencekikmu sampai mati, semudah mencekik seekor semut sampai mati. Murid-murid Sekte Suwantian, dengarkan perintahku. Hadiah. Bentuk formasi pedang, lindungi gerbang gunung, bunuh. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Satu ki menembus matahari dan bulan. Murong Qiansui, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Dua Raja Dharma. Kuharap kalian baik-baik saja. Yevan, kau secara paksa memasuki gerbang gunung dan melukai murid-muridku. Kejahatanmu pantas mati 10.000 kali. Yevan ini sudah menembus alam citra surgawi. Panik saat menghadapi masalah. Bagaimana bisa kau mencapai hal besar?
Pergi ke aula dalam. Ya, murid-murid, ikuti aku ke aula dalam. Aku tidak menyangka bahwa 3 tahun lalu, sesaat belas kasihan, justru akan memungkinkanmu untuk menjadi agak mampu. Lei Ting, 3 tahun lalu, kau mengandalkan kultivasimu yang mendalam dan menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang-orang di Sekte Longxiang. Dan kau, Ling Yue, 3 tahun lalu, saat kau berada di Sekte Shengyang, kau membuatku mengalami segala macam penghinaan. Pernahkah kau berpikir bahwa akan ada hari seperti ini? Yi Fan, meskipun kau telah melintasi jurang antara manusia dan surgawi, dan melangkah ke alam citra surgawi, pikiranmu masih sebodoh pikiran manusia biasa. Jika kau menganggap kata-kata dari waktu itu menghinamu, maka teruslah berpikir begitu. Para kultivator tidak terpaku pada masa lalu dan tidak takut pada masa depan. Semuanya berbicara melalui kekuatan. Meskipun kau memiliki 10.000 jenis kebencian, apa yang bisa kau lakukan jika kultivasimu tidak mencukupi? Semuanya hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Lei Ting, ayo bertarung. The Kekuatan film was ilahi bagai penjara. translated and narrated by Pedang membelah Media. cakrawala. Kau hanya berada di tahap awal Heavenly Image. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan kakak senior Lei Ting? Sekte Xuantian hanyalah kuat di luar tapi lemah di dalam, dan hanya memiliki reputasi palsu. Kurang ajar. Di bawah kepemimpinanmu, Sekte Xuantian menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan, dan tidak punya rasa malu. Apa perlunya ia ada lagi? Yang mulia Ling Yue, mari kita serang bersama. Energi spiritual Ye Fan Anen, itu bisa membakar jiwa ilahi. Dan sangat sulit dihadapi. Sepertinya, hanya ada satu jurus itu yang tersisa. Pemutus RAH Zuantian, Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Mungkinkah ini? Pedang pemutus roh Xuantian. Aku berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang berani menindas aku lagi. Tidak peduli apapun dia, dewa setengah citra surgawi. Aku akan menghadapi mereka semua. 10.000 naga kembali ke asal. Aku Zefan. Ingin tidak ada lagi sekte Xuantian di dunia ini. Yi Fan, beri aku sedikit muka. Hentikan. Bagaimanapun, 7 sekte wilayah selatan terhubung oleh roh yang sama. Jika kau membunuh mereka, aku khawatir sekte-sekte lain juga tidak akan setuju. Jaga diri kalian. Evan pamit di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Melewati tempat ini, saya merasakan bahwa sekte Zuantian mengalami pertempuran tingkat citra surgawi yang meletus. Kami 7 sekte terhubung oleh semangat yang sama. Saya, adikmu, secara alami harus datang dan membantu dalam pertempuran. Kau di sini untuk melihat lelucon sekte Zuantianku, bukan. SIKTI Zuantianku, bukan. Kakak senior Lei Ting terluka. Saya, adikmu, punya di sini pil obat yang baru saja didapatkan dari alam rahasia. Cepat ambil, itu baik sekali darimu. Kakak senior. Kau membunuh Lei Ting. Ling Yue, apakah Anda masih ingat kesombongan Anda saat Anda datang ke sekte Shenyang? Bagaimana sekarang? Anda tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya masih lebih suka penampilan sombong Anda. Kau menyerap energi spiritual daging dan darah. Kau sebenarnya telah jatuh ke jalur iblis. Kau adalah musuh bagi semua kultivator di bawah langit. 7 sekte wilayah selatan tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda masih berpikir ini seperti dulu? Saya sekarang sudah memiliki 1 kaki, melangkah ke alam setengah dewa. Dao saya adalah jalan yang benar. Jika Anda masih tidak tunduk kepada saya pasti akan memandikan sekte Zuantian Anda dengan darah. Guru, kau terlalu luar biasa. Kau membuat aku dan guru tidak sanggup menahannya. Mulut cerdas Xiao Zhu tidak hanya luar biasa di ranjang, tetapi juga di luar ranjang.
melayani saya dengan sangat baik. Belajarlah dengan benar dari muridmu. Guru, jangan marah. Guruku, ini pertama kalinya baginya. Itu tidak bisa dihindari, bahwa dia akan sedikit malu. Jiozue. Setelah saya mengalahkan Yifan, bagaimana kalau saya biarkan Yifan melayani Anda? Benarkah, Guru, aku dan Yifan itu adalah musuh bebuyutan. Aku mohon Guru menganugerahkan kepadaku metode kultivasi jalur iblis. Aku pasti akan secara pribadi menangkap Yifan untuk Guru. Aku harus membuat Yifan hancur menjadi debu dan tersebar ke angin. Tubuh dan jiwa padam bersama. Tidak akan pernah berinkarnasi selamanya. Bagus. Diberikan. Pertama, awasi tuanmu baik-baik untukku. Kursi ini masih perlu pergi ke sekte Langxian untuk bertamu Nan Gongjing. Ketua sekte, Ling Yuntian. Kau telah jatuh ke jalan iblis. Kau hanya bisa menjadi pahlawan sesaat. Cepat atau lambat kau akan menderita serangan balik. The film was translated Kakak senior and Nangong, narrated by M. mengapa Media. membuang-buang napasmu? Ketua sekte, Ketua sekte, Yifan, Ling Er, kalian berdua pergilah. Kalian berdua cepat pergi. Ling Yuntian. Ling Yuntian. Akhirnya di sini. Kau melukai ketua sekte kami, membantai sekte kami. Aku harus mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kalau begitu kemarilah. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Terlalu lambat. Kesengsaraan ini, sekte Langxian kita. Aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Kau bawa Yifan dan Ling Er. Jika kau mendapat kesempatan di masa depan, kembalilah dan balas dendam untukku. Cepat pergi. Ketua sekte, 8 kehancuran kembali ke asal. Pembubaran 9 senjata mendalam. Apel, Ketua sekte, tidak, Ketua sekte. Ketua sekte, Ketua sekte, cepat pergi. Harapan sekte Langxian ada pada kalian berdua. Pergi. Nan Gongjing, apakah Anda pikir meledakkan diri tubuh spiritual Anda bisa melukai saya? Meskipun aku tidak bisa melukaimu. Tapi, kau juga tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari formasiku. Metode rahasia praja, keterampilan pengunci langit Langxian. Ketua sekte, ketua sekte, Nan Gongjing, Anda tidak bisa menjebak saya selamanya. Yifan, mulai sekarang, kau adalah ketua sekte Langxian. Di mana kau berada adalah sekte Langxian. Ketua sekte, ketua sekte, Ketua sekte, ketua sekte. Jangan biarkan ketua sekte mengorbankan diri dengan sia-sia. Pergi. Yifan, suatu hari, saya akan menguras semua kekuatan Anda untuk membantu saya naik ke keilahian. apakah ketua sekte benar-benar pergi? Ketua sekte demi membantu kita membeli waktu. Sendirian. Memaksa mengaktifkan teknik rahasia Langxian. Telah hancur dan memasuki reinkarnasi. Ini semua salahku. Kamu juga tidak bisa disalahkan untuk ini. Ling Yuntian itu telah jatuh ke jalan iblis. Menggunakan jutaan makhluk hidup sebagai nutrisi. Kecepatan peningkatannya tak tertandingi. Kau tahu, sudah menjadi jenius di antara para jenius. Alam hampir dewa ini. Hanya dengan Tianxian dan Kombing bergabung. Bisakah mereka melawan? Mungkinkah kita benar-benar tidak punya cara lain untuk menahannya? Dari situasi saat ini, tidak ada. Aku punya cara. Aku akan memurnikan teratai gelap 9 dunia bawah. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kau adalah ketua sekte kita sekarang. Dan juga harapan terakhir kita. Teratai gelap 9 Netherworld itu membingungkan 6 indah. Dan belahap jiwa. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Yifan, aku sudah kehilangan ketua sekte. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Api surgawi dan api dunia bawah saling menguatkan dan menahan. Sejak terakhir kali, ketua sekte mendapatkan gumpalan api dunia bawah itu. Aku punya firasat bahwa aku pada akhirnya akan bertarung dengan teratai gelap 9 dunia bawah itu. Jadi ini bukan dorongan mendadak. Aku punya peluang 60% untuk berhasil dalam perjalanan ini. Tapi, Ling Er, percayalah padaku. Aku pasti akan memurnikan api dunia bawah. Dan secara pribadi membalaskan dendam ketua sekte.
Fan, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? Baiklah. Kalau begitu kami akan menjagamu. Seni sejati Longxiang, Seni sejati Longxiang. deklat penekan jiwa. Dekret penekan jiwa. Hanya ada waktu untuk satu batang dupa. Cepatlah. Keterampilan rahasia Praja. Segel pembalik langit Longxiang. Aktifkan. Selanjutnya, itu akan tergantung pada Fan sendiri. The film was Anak manusia. translated and narrated by Aku sudah M. menduganya. Kau akan kembali cepat atau lambat. Kau adalah teratai gelap 9 dunia bawah. Teratai gelap hanyalah wujud tuarku. Kau bisa memanggilku Api Bumi Netherworld. Entah kau teratai gelap 9 dunia bawah, atau api bumi dunia bawah, datang ke sini kali ini, aku hanya punya satu tujuan, yaitu untuk memurnikanmu. Betapa sombongnya. Kaisar Agung Cahaya Matahari. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar Yevan? Apakah dia benar-benar memurnikan teratai gelap? Jangan khawatir. Fan memiliki takdir besar padanya. Dia pasti akan berhasil. Tapi, mengenai masalah yang baru saja kau sebutkan, Kau tidak boleh menolak masalah ini lagi. Era kacau ini telah tiba. Aku hanya memiliki kekuatan puncak kuning. Namun kekurangan metode dan teknik kultivasi yang sesuai. Menurutku, lebih baik mentransfer tubuh ini dari kultivasi kepadamu. Ini bisa membantumu melewati kesengsaraan petir dan memasuki alam citra surgawi. Untuk merevitalisasi sakti Longxiangku dan menyumbangkan sebagian kekuatan. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Matahari? Siapa Kaisar Sun? Meskipun aku awalnya hanyalah sehelai roh primordialnya, tapi aku sudah lama membebaskan diri dari kendali abadi tua itu dan mengolah api bumi Netherworld. Sekarang, selama aku memurnikan api surgawi pemisahan mendalam di dalam tubuhmu, maka aku bisa mencapai kesatuan langit dan manusia. Penyitaan jiwa Netherworld. Senior. Apakah kau benar-benar tidak mau membantuku? Berhenti bicara omong kosong. Formasi pemurnian jiwa. Pencuri tua Sun. Ini adalah balasanmu. Bagaimana ini mungkin? Kau, seorang kultivator alam citra surgawi. Bagaimana kau bisa memiliki energi spiritual yang begitu mendalam? Kau menghancurkan formasi jiwa hantu api Natal. Senior. Aku ingin tahu, apakah kau pernah mendengar tentang fragmen Fusang? Kau bahkan memurnikan roh iblis pohon air bengkok tua itu menjadi sebuah keberhasilan. Saat ini. Haruskah aku bilang kau tahu terlalu banyak? Atau kau tahu terlalu terlambat? Seni 7 api pembakar langit. Gongfang Yaoi. Ini adalah murid baik yang kau terima. Tetua Yao. Sudah selesai. Mengapa kau kehilangan semua kultivasimu? Di mana Ling Er? Aku baik-baik saja. Aku baru saja mentransfer tubuh kultivasiku ini kepada Ling Er. Aku merasa tidak enak badan sementara. Tapi Ling Er baik-baik saja. Dia sudah menembus ke alam citra surgawi.
Aku mengirimnya untuk mengumpulkan informasi. Ling Er juga berhasil menembus. Ye Fan, kau sudah keluar. Kau sudah memurnikan teratai 9 dunia bawah. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakan detailnya nanti. Bagaimana situasi di luar? Setelah Ling Yuntian melarikan diri, dia mengorbankan darah 72 puncak Longxiang. Kecuali murid-murid elit, tidak ada orang lain yang selamat. Mereka semua menjadi nutrisinya. Apa? Setelah masalah ini, Ling Yuntian memberitahu 5 sekte lainnya untuk pergi ke sekte Xingyang untuk menghadiri upacara penobatan dewa. Ini mungkin rencananya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap kultivator lurus lainnya dari domain selatan dalam satu serangan. Ling Yuntian, kau telah melakukan dosa yang begitu mengerikan. Bahkan jika kau berhasil menembus untuk menjadi dewa, aku akan memastikan tubuh dan jiwamu hancur lebur. Aku akan pergi bersamamu. Ketua pengobatan, tunggu sampai aku berurusan dengan iblis besar Ling Yuntian itu. Lalu aku akan kembali untuk membawamu kembali ke sekte Longxiang. Kau harus berkultivasi dengan baik bersama Ling Er. Perjalanan ini, aku harus membalikkan keadaan dan tertawa bangga ke langit. Ye Fan, yang mulia ini sudah lama menunggumu. Dulu di sekte Suantian, dendammu yang menghinaku. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Murong Qianshui, kau tidak pantas. Dia sebenarnya juga menembus ke alam citra langit. Sepertinya formasi pengorbanan darah ini juga memiliki bagian darinya. Jika kau tidak ingin mati, maka cepat beritahu Ling Yuntian untuk keluar. Hanya denganmu, kau juga ingin bertemu guru. Pertama, dari tanganku. Bertahanlah, baru kita bicara. Kanon Iblis Malam Abadi. Pedang membelah kekosongan. Apa? Murong Qianzue sebenarnya juga mengolah roh primordial penampakan Dharma. Xiao Zue, Anda sudah bekerja keras. Sudah waktunya untuk istirahat. Tidak, guru. Tidak. Ling Yuntian. Aura ini, bagaimana rasanya? Bahkan lebih kuat dari alam setengah dewa. Jadi kenapa, Ling Yuntian, demi keinginan egoismu sendiri, kau benar-benar membantai semua murid sekte Longxiangku, dan bahkan mendirikan formasi pengorbanan darah, memandang nyawa jutaan orang di domain selatanku, tak berharga seperti rumput. Kau pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Ye Fan, ini adalah jurang pemisah antara Anda dan saya. Apa yang telah saya lakukan hanyalah menggabungkan kekuatan jutaan untuk membebaskan diri dari belenggu dunia fana ini. Bagaimana ini bukan bentuk kemajuan? Kau, Buku-buku sejarah generasi mendatang hanya akan menyanyikan pujian atas kebesaran saya. benar dan salah, langit dan bumi punya keadilan mereka sendiri. Kau tidak bisa menghalangi jalan kebenaran dunia ini, dan suara rakyat. Jika 1 orang menertawakan saya akan membunuh orang itu. Jika 100 orang menertawaiku, aku akan membunuh 100 orang itu. Jika 10.000 orang menertawaiku, aku akan membunuh 10.000 orang itu. Jika semua orang di dunia menertawaiku, aku akan membunuh semua orang di dunia. Aku adalah Dao Surgawi. Gila. Aku pasti akan membunuhmu. Kemarilah, Ye Fan. Kaisar ini sudah lama menunggumu. Sepuluh ribu naga kembali ke sek. Jadi, hanya ini kemampuanmu. Hanya manusia biasa. Berani menantang Dao Surgawi. Jika kau benar-benar Dao Surgawi, maka aku akan bertindak melawan langit.
Domain Selatan, setelah beberapa tahun, akhirnya kembali ke kehidupan dan aktivitas manusia. The film was translated